Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya adalah Ani Husana, peserta KPD 2020 yang berasal dari Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis mengenai biografi saya di bidang kepramukaan. Yang pertama, slide pertama di sini langsung saja ada profil saya, nama lengkap Ani Husana, panggilannya adalah Nana. Alamat saya bertempat di Jalan Madura, RT 1 RW 1 Jurisan Melarak Ponorogo. Email saya di sini husana.an@gmail.com. Barangkali jika suatu saat membutuhkan komunikasi dengan saya via email, bisa lewat email berikut. Selanjutnya teleponnya adalah 0812 3263 9475. Hobi saya adalah menerjemah ya, translating. Di sini saya biasanya mentranslate dokumen baik karya ilmiah maupun abstrak, skripsi, tesis dari bahasa Inggris ke Indonesia maupun sebaliknya. Itu hobi saya. Kemudian di slide yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi saya selama di bidang kepramukaan dari usia siaga atau SD sampai ke penegak dan pandega. Yang pertama, di usia SD atau siaga, saya lahir di Ponorogo tanggal 3 Desember 91. Kebetulan tempat tinggal saya di desa saya itu dikelilingi oleh lingkungan instansi pendidikan mulai dari SD, MI sampai dengan aliyah. Sehingga saya bersekolah di pondok pesantren, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Islam Jurisan. Ketika usia siaga, di usia SD ini pertama kali saya mengikuti pramuka siaga adalah saat mengikuti perlombaan PBB. Saya masih ingat itu adalah pertama kali saya mengikuti PBB yang diadakan oleh Kuartir Ranting Kecamatan Marak. PBB di sini kebetulan saya dipercaya untuk menjadi pemimpin dan berhasil mendapatkan juara kedua di tingkat kecamatan. Dan selanjutnya setelah PBB selesai, saya mulai tertarik untuk mengikuti kegiatan dan perlombaan pramuka di lain kesempatan. Setelah mengikuti perlombaan PBB, saya juga pernah mengikuti perlombaan di bidang kepramukaan. Di sini seperti halnya semapur, pionering dan lain sebagainya yang diadakan oleh Kuartir Ranting Kecamatan Marak. Di situ saya sedang di kelas 4 SD, kurang lebih di tahun 2000 ya. Di situ saya mengikuti semapur. Saya masih ingat pertama kali semapur, saya sangat suka sekali dengan semapur dan saya bisa mengikuti perlombaan tersebut dengan lancar. Setelah perlombaan kecakapan kepramukaan, di usia siaga saya yang terakhir yang saya ikuti dalam bidang kepramukaan yaitu di pesta siaga. Di sini diikuti oleh seluruh wilayah di Kabupaten Ponorogo, pertemuan siaga yang juga diisi oleh berbagai macam kegiatan-kegiatan kepramukaan. Itu usia siaga saya. Selanjutnya di usia yang penggalang, saya masuk di MTS ya. Saya sekolahnya ada di MTS Al-Islam. Di usia penggalang ini karena saya dari siaga sudah suka dengan pramuka, saya dipercaya menjadi ketua Dewan Penggalang. Nah, ketika menjadi ketua Dewan Penggalang, pertama kali program kerja dari DG yang kami buat adalah hacking di setiap hari Jumat. Bukan setiap, melainkan di 1 bulan sekali itu hacking. Lalu selain hacking, kami melakukan dan juga mengikuti lomba LLACB atau Lintas Alam Cinta Bahari yang diadakan oleh Saka Bahari di Kabupaten Ponorogo, yang diikuti oleh seluruh wilayah di Kabupaten Ponorogo juga di tingkat penggalang. Selain itu, saya juga mengikuti Dewan Pramuka Garuda ya, Pramuka Garuda di tingkat penggalang. Selanjutnya di usia penegak, momen yang paling saya ingat sampai saat ini adalah saya pernah mengikuti Raimuna Jawa Timur di tingkat daerah. Kebetulan bertepatan di Tulung Agung, yaitu di Besuki, di desa Besuki, Tulung Agung, kurang lebih itu pada tahun 2007. Pada usia penegak ini, sebelum mengikuti Raimuna, saya juga aktif di bidang Dewan Ambalan dan sebagai ketua juga.
lalu pernah mengikuti juga Pramuka Garuda. Di Penegak ini ketika mengikuti Raimuna, pengalaman terkesan saya adalah karena kami dari kontingen Ponorogo berjumlah 7 orang dan kami saat itu datangnya lumayan akhir karena medan berkemahnya itu di perbukitan, sehingga bagian kontingen Ponorogo ini mendapatkan tempat yang lumayan tinggi. Jadi ketika kami datang, kami langsung membawa tenda dum kita yang besar, lalu menaiki tempat bukit tersebut yang lumayan tinggi dan sangat susah untuk ditempuh, sehingga ini yang merupakan pengalaman saya yang paling berkesan. Dan yang terakhir di situ di usia Pandega, setelah Penegak selesai, saya mengikuti KMD. KMD saya itu di tahun 2008 saat di kelas 2A tingkat aliyah atau SMA. Di KMD tersebut pengalaman kalau di pondok pesantren saya yaitu pernah mengalami cedera tangan, bukan cedera ya. Tangan saya kebetulan waktu itu terkena tongkat oleh kakak pembina karena ada kegiatan booking. Jadi booking itu adalah mengumpulkan kartu yang sebagai refleksi dari setiap kegiatan kursus di Mahir Dasar tersebut. Setelah Mahir Dasar, saya mengikuti KML tepat di tahun ketiga di tingkat aliyah sebelum saya lulus di sekolah menengah atas. KML ini diadakan di Kuarca Ponorogo pada tahun 2009. Saya mengikuti di sana dan saya adalah satu-satunya peserta yang notabene-nya perempuan. Hanya 2 orang perempuan di KML tersebut, saya dan teman saya, dan berjumlah sebanyak kurang lebih 50 orang untuk yang usia pandega di peserta khusus Mahir lanjutan. Demikian biografi dari sekilas mengenai siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Selanjutnya di slide berikutnya saya memberikan di sini siklus semangat. Maksud saya adalah di usia siaga pertama kali saya mengenal pramuka, siklusnya itu naik dari tahap siaga saya naik menjadi 5, kemudian 10, lalu di situ 15, di situ langsung menuju penggalang. Semangat saya itu meningkat. Saya terus mengikuti kegiatan kepramukaan dan perlombaan sehingga di situ siklusnya adalah naik. Semangat saya naik. Ketika usia penegak di akhir masa KML waktu itu, di masa akhir KMD tepatnya, dan penegak dan pandega di waktu KML, itu adalah puncak klimaks saya itu di situ ketika semangat saya menuju ke dan menikmati serta ikut serta di kegiatan kepramukaan. Setelah penegak selesai, setelah KML selesai, setelah pandega selesai, KML selesai, saya lulus di tingkat sekolah menengah atas atau lulus di tingkat aliyah. Setelah itu saya melanjutkan studi saya di perguruan tinggi. Perguruan tinggi di sini saya kuliah di jurusan sastra Inggris, bertepat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah mengenyam di bidang perguruan tinggi, saya vakum di bidang kepramukaan waktu itu selama 10 tahun kurang lebih. Kenapa? Karena saya sudah lain fokusnya untuk lain fokus karena jurusan sastra Inggris, dan di situ saya menikmati mengenai bahasa. Saya kemudian waktu itu sudah tidak lagi di Dewan Kerja di Dewan Kerja Perguruan Tinggi ya, Racana. Saya tidak berada di Racana waktu itu. Jadi selama perguruan tinggi saya vakum selama 10 tahun. Nah, di situ grafiknya menurun ketika dari penegak ke pandega. Setelah dari KML itu menurun karena saya tadi vakum. Saya fokus kuliah, fokus untuk menjalani karir dan bidang yang saya miliki waktu itu di bahasa. Itu adalah siklus semangat yang saya gambarkan di slide kelima. Selanjutnya slide keenam. Di sini saya menuliskan mengenai KMD dan KML adalah pengalaman kursus yang paling berbeda dan memiliki semangat yang klimaks. Ini saya tekankan di sini karena beda halnya ketika saya usia siaga dan penggalang, karena waktu KMD dan KML itu adalah semangat puncaknya saya ketika berorganisasi maupun mengikuti perlombaan di bidang kepramukaan. Yang terakhir adalah kesan dan kesan. Kesan-kesan di sini
Dari pengalaman saya dari usia siaga, penggalang, penegak sampai pandega, saya memberikan kesimpulan bahwasanya kegigihan, ulet dan cermat itu sangat berguna dan bisa saya kembangkan sehingga saya bisa survive di bidang lain. Salah satunya di bahasa tadi yang saya katakan fokus di bidang lain. Dengan kegigihan ulet tersebut, dengan nilai pramuka yang saya tanamkan di waktu perguruan tinggi itu terbukti di kehidupan nyata. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.